menjadi sosok imajinasi hayalan yang sebetulnya tidak pernah eksis dalam wujud seperti itu. Contoh, Hal bagaimana ini mungkin dijelas. roh Contoh roh silakan. Roh Kudus atau mereka bilangnya Ruha de Kutsha atau Pneuma Agio dalam bahasa Yunani. Lalu Ruha de Kutsha dalam bahasa Syriak. Kenapa disebut begitu? Lalu ketika dijabarkan bentuknya di dalam kitab Yohanes atau Yuhanan, itu ternyata bentuknya burung merpati. Nah, pertanyaannya, kenapa hantu suci atau roh suci, arwah suci yang mereka sebut suci-suci itu kenapa bentuknya burung gitu loh? Kenapa enggak? Kenapa harus punya bentuk? Katanya roh nggak bisa dilihat. Gitu. Oke, untuk Jadi sementara ya, oke. kenapa harus digambarkan Bapak itu seolah-olah lebih besar, Bapak lebih besar dariku. Otomatis kalau yang namanya Bapak itu secara kontekstual aja usia pasti lebih tua. Kalau mungkin usia saya 20 tahun, mungkin Bapak saya 50 tahun gitu atau 40 tahun gitu ya. Mungkin kalau saya menikah usia 20 tahun, saya punya anak saya umur 20 tahun, saya udah 40 tahun gitu ya. Jadi namanya Bapak itu pasti lebih tua, lebih dihormati. Dan kalau Yeshua bilang Bapak itu lebih besar, maksudnya lebih kuat, lebih sakti, atau mungkin dia pemilik kekuatan itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, Tuhan itu tentu saja tidak bisa dibagi-bagi menjadi partikel-partikel yang terpisah, karena Tuhan itu satu, tetapi dia menguasai segalanya. Oh, jadi Tuhan nggak boleh dipartisi kayak harddisk ya? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau di partisi itu Oke. nanti ada Tuhan A, ada Tuhan B. Nanti bisa aja Tuhan A punya pendapatnya A, Tuhan B punya pendapatnya Mm-mm. B. Jadi nanti ribut mereka. Oke, C sama D Jadi, ya. oke. tadi kan sebelum kita buka ada nyenggol-nyenggol mengenai Injil Thomas yang ada di India. Itu bagaimana ceritanya Mas Ishak itu? Bisa kita diberi apa penjelasan yang gamblang begitu? Oke, jadi ada salah satu Kristen yang namanya Kristen Ortodoks Syria, memakai kitab-kitab berbahasa Syria, dan mereka juga memakai Peshitta atau istilahnya perjanjian baru Kristen berbahasa Syria, sama seperti yang dimiliki oleh orang Kristen Protestan di Indonesia. Tapi mereka mengabadikan dan melestarikan teks dari yang mereka sebut, kalau bahasa Indonesianya mungkin nyebutnya Rasul Thomas mungkin. Tapi kalau di dalam bahasa Syriak tidak ada kata rasul, adanya shlicha atau ya shlicha, itu artinya utusan. Jadi shlichanya ini namanya adalah Toma atau Thomas kalau dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Aramaiknya Toma. Nah, Toma ini membuat yang namanya Injil Toma atau istilahnya Evangelion, tapi yang nulis dia sendiri gitu Toma. Nah, aku juga nggak tahu kenapa persisnya Injil itu ditolak dalam dunia Kristen Protestan, tapi itu masih diabadikan di sana di Malangkara. Nah, diklaim bahwa Injil Toma ini adalah perkataan Yesus semua, jadi tinta merah semua nih, nggak ada tinta hitam. Nah, kalau kalian ingin tahu isinya apa ya coba aja kalian googling. Kayak apa sih isinya Injil Toma itu? Mungkin kalian nggak akan menemukan dalam bahasa Syriak dan kalian juga nggak ngerti kalau suruh baca itu, tapi mungkin versi Inggrisnya ada. Gitu. Terus mengenai Trinitas itu ini kalau saya ngetik di misalnya saya buka Google Chrome, ya. Terus saya ngetik dalam bahasa Syriak Tlitayuta, itu artinya Trinitas. Ini akan keluar seperti ini. Nah, kalau kita melihat gambar kayak gini nih, nah ini ternyata konsep Trinitas itu adalah konsep yang dibuat-buat oleh orang Kristen sejak dari zaman dulu kala, abad ketiga, empat, dan kelima. 3 titik di atas ini melambangkan Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara 1 titik yang di bawah itu adalah itu Milta atau Logos yang mereka sebut. Trinitas itu adalah 3 pribadi menjadi satu, hakikat katanya. Terus turun ke bumi dalam bentuk 1 orang yang bernama Yeshu atau Yeshua menjadi manusia yang berjalan-jalan di bumi. Itu konsepnya mereka. Jadi Trinitas itu lahir dari konsep seperti ini. Dan apakah konsep ini ada di dalam Torah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun karena di dalam Torah kita mengenal namanya Tuhan itu satu. Kita lihat di sini ya. Di dalam Torah Devarim 6 ayat 4. Ini yang saya
bold. Syama Yisrael, dengarlah Yisrael. Hashem Eloheinu, Hashem adalah otoritas kami. Hashem Ahad, Hashem adalah satu. Jadi setiap kali ada kata Ahad, artinya satu. Benar-benar satu. Tidak dua, tidak tiga, tidak kesatuan, tidak. Artinya satu. Jadi apakah ada konsep Tuhan itu banyak atau tiga pribadi di dalam Torah? Jawabannya tidak ada. Dan bahkan ada larangannya untuk memiliki Tuhan lain. Dalam Syamot 20, pasuk ketiga. Lo yihya laka, tidak akan ada padamu Elohim ahirim, ilah-ilah lain atau sesembahan-sesembahan lain atau kekuatan-kekuatan lain al-panai, di depan atau di atas wajahku. Wajahku ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang benar artinya kehadiranku. Walaupun sebetulnya Hashem itu bechol makom, ada di mana-mana. Apanya yang ada di mana-mana? Kemuliaannya. Maaf, motong dulu Pak Ishak, jangan dibongkar dulu semua. Menarik ini kayaknya. Oke, silakan. Ya. Jadi gini kan, menurut Kristen mereka itu kan meneruskan ajaran Yahudi. Yang saya tanyakan, ada nggak di kitab Taurat itu Tuhan merencanakan pembunuhan anaknya yang tunggal di bumi gitu aja. Tidak ada. Kalau masalah rencana pembunuhan tidak ada. Kejam sekali kalau misalnya Tuhan merencanakan pembunuhan kepada manusia. Sementara Abraham saja pernah diuji, bawalah anakmu naik ke atas ke Gunung Moria. Tapi anaknya itu kan masih hidup dua-duanya. Ishak, Ismail, kalau misalnya dia benar membunuh anaknya, pasti nggak ada yang namanya bangsa Israel yang besar ataupun bangsa Arab yang besar itu pasti nggak akan ada kalau misalnya anaknya beneran disembelih. Oke. Ya, Jangan keluar topik dulu Pak. Jangan keluar topik. Iya. Pak, tetap Trinitas Pak. Iya, itu kan hubungannya dari Trinitas, apa yang dijelaskan Ishak tadi. Saya mau menggiring itu aja. Iya, baik Pak. Lanjut. Bahwa memang itu artinya bullshit ya, hanya dongeng Sekarang mereka begitu Pak ya. Dongeng, sudah pasti dipastikan itu dongeng. Ya, oke, lanjut yang lain. Oke, makasih, itu aja Pak. Oke, sorry ya Pak, tadi maaf. Kalau Trinitas itu sebenarnya Trinitas itu yang paling berkuasa di antara ketiga itu menurut Bro Ishak. Kalau bisa diterangkan, kalau enggak apa-apa. Silakan. Trinitas itu tidak mungkin dikatakan sejajar. Karena Yeshua waktu di bumi, kalau kita teliti dari manuskrip orang Kristen atau kitab mereka, pasti mengatakan Bapa lebih besar daripadaku. Gitu. Dikatakan juga di ayat-ayat lain adalah Dia yang mengutus aku. Berarti kan ada seorang pengutus itu kan berarti lebih berkuasa. Presiden mengutus wakil presiden atau presiden mengutus misalnya pas pampres gitu. Atau enggak, misalnya presiden memerintahkan TNI untuk berperang. Nah, berarti kan dia nih lebih besar kekuasaannya gitu loh. Jadi kalau Yeshua dibilang aku diutus oleh Bapakku atau aku diutus oleh Dia atau dia mengatakan Bapakku lebih besar daripadaku misalnya. Nah, perkataan-perkataan seperti ini menandakan bahwa Yeshua ini hanyalah seorang asisten. Pada hakikatnya dia hanya seorang asisten, bukan sebagai Tuhan. Tapi kalau menurut Bang Ishak kayak seperti itu yang tertulis memang iya. Yohanes 17:3 misalnya, Yohanes 5:30. Tapi mereka kalau ditanya Pak Ishak, itu punya penafsiran tersendiri. Seperti kira-kira begini jawabannya nih. Yang mengutus dan diutus itu sama. Nah, bagaimana menurut Bang Ishak? Kok yang diutus dan mengutus kok bisa sama gitu? Kalau menurut saya tetap beda, karena ketika ditanya kapan kiamat, sesungguhnya tidak ada seorang pria pun yang mengetahui, tidak malaikat, anak juga tidak tahu, hanya Bapak saja. Padahal kalau Yeshua itu adalah Bapak, harusnya dia bilang, aku adalah Bapak, aku mengetahui kapan hari kiamat itu. Dengarkanlah aku gitu ya. Tapi karena tidak ada teks seperti itu menandakan bahwa Yeshua ini sebetulnya tidak tahu apa-apa, karena Bapaknya atau Hashem ya sebagai Tuhannya itu tidak pernah memberitahukan itu kepadanya.
Kalau boleh dikatakan satu kali lagi sebelum dilempar ke teman-teman yang lain. Kalau pernah yang saya dengar di sini debator Kristen sering masuk sini itu namanya Pak Romi pernah mengatakan begini, mereka itu ketiganya itu kerjasama tim. Oh, Tapi kerjasama kadang-kadang dia bersolok berarti. karir terus kembali lagi begitu. Menurut Mbak Isa gimana? Kok ada yang kerjasama tim begitu? Oh, mau dikomentari apa enggak, Bro Isa? Kalau enggak ke yang lain. Kok hilang? Halo? Berarti kalau saling bekerja sama berarti saling ngobrol-ngobrolan satu dengan yang lainnya. Berarti punya pemikiran yang beda-beda. Ya begitu ya. Oke, yang lain silakan. Yang hand raise tadi siapa tuh ya? Yang pertama itu. Silakan, Bang. Oke, satu Bang Ishak. Silakan. Iya, dari pihak Kristen kan suka mengklaim di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah salah satu ayat yang membuktikan bahwa Trinitas ada di Perjanjian Lama. Nah, bagaimana tanggapan Bang Ishak? Soalnya di situ mereka ada menyebutkan bahwasanya kata Elohim itu jamak dan lain sebagainya, ya pokoknya begitulah. Nah, bagaimana tanggapan Bang Ishak? Oh, itu gampang sebenarnya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di dalam Sefaria. Oh, sorry. Sefaria. Di dalam Bereshit itu ada semua yang dicari. Bereshit bara alaihim as-syamaim wa as. Dalam permulaannya alaihim atau kekuatan dia telah menciptakan langit dan bumi. Wa aras haitsa tahu wa fahu, dan bumi dalam keadaan tak berbentuk dan kacau. Wa hasyakh al-panayatuhum, dan kegelapan ada di atas permukaan kegelapan, maksudnya kegelapan air laut yang dalam gitu maksudnya. Wa ruwa alaihim, dan angin dari Tuhan atau angin yang diciptakan oleh Hashem, marakhafat al-panahamayim, bergerak menyapu melintasi permukaan air. Wa yomir alaihim yihior wa yihior, dan Elohim dia mengucapkan akan ada terang dan terang itu ada. Jadi yang pertama ini bicara masalah penciptaan. Elohim di sini maksudnya Hashem atau Allah bisa menciptakan langit dan bumi ya, karena dia memiliki kekuatan untuk menciptakan. Bara yang saya tandai di sini artinya dia telah menciptakan. Lalu untuk kata ruwah Elohim di sini artinya angin yang berasal dari Elohim atau dari Hashem atau dari Allah. Allah itu menciptakan angin sebagai media penggerak di sini. Lalu ketika dia mengucapkan yihior, akan ada cahaya, dan cahaya itu ada. Yang dimaksud bukan benda penerang langit seperti bintang, bulan, dan konstelasi, bukan. Melainkan adalah terang ini yang dimaksud malaikat. Malaikat itu terbuat dari terang. Gitu. Terang ini terang malaikat. Or yang dimaksud di sini malachim sebetulnya. Tapi orang Kristen nggak tahu itu, dan mungkin mereka menafsirnya secara berbeda. Gitu. Tapi kalau di sini jelas yang dimaksud or itu adalah makhluk ilahi, tapi yang dimaksud makhluk ilahi ini adalah kalau bahasa Ibraninya malach itu agent, malach Hashem berarti the agent of Hashem, berarti pesuruhnya Hashem, yaitu malaikat yang diutus ke sana kemari gitu kurang lebih. Oke, jadi nggak ada kaitannya dengan ini ya, Trinitas ya? Nggak ada, karena malaikat itu kan tidak tergabung dalam Trinitas. Plus Hashem itu menciptakan langit dan bumi sendirian, dan juga angin yang diciptakan oleh, kalau seandainya ini berbicara Trinitas berarti cahaya ya. Oke. Ini seandainya di sini ada tokoh-tokoh yang begajulan kemarin itu seperti Aderion dan kawan-kawannya, mungkin Aderion atau Edwin misalnya ada di sini, pasti mereka sudah jingkrak-jingkrak kepanasan
dan mengatakan saya berdusta. Maybe. Oke. Kembali ke, jadi saya perjelas lagi, topiknya adalah apakah Trinitas ada di Taurat atau Perjanjian Lama. Yang orang Hais itu silakan. Pak Salahuddin ya, apa siapa? Silakan. Jadi ini istilah pertanyaan saya kayaknya keluar topik. Gimana? Tentang Bereshit 1 ayat 26 yang Tuhan akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan itu sering diartikan oleh orang Kristen bahwa rupanya Tuhan itu ya rupanya manusia nanti. Dan itu digenapkan oleh Yesus, itu katanya. Gimana penjelasan yang benar? Jadi gini, wa yumarallahim na'asa adam bisalmenu kitmuthenu, kalau diartikan secara literal begini, dan Elohim dia mengucapkan kami membuat Adam atau manusia sesuai dengan selem kami dan demut kami. Nah, selem ini apa? Selem ini desain laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki bentuk tubuh yang seperti ini, wanita memiliki bentuk tubuh yang seperti itu. Beda kan? Beda. Apakah Tuhan laki-laki? Bukan. Apakah Tuhan perempuan? Bukan juga. Itu sama ibaratnya ketika begini. Ketika saya adalah tukang kayu, saya membuat meja. Meja itu bentuknya kotak bisa, bulat bisa, segitiga bisa. Apakah saya berbentuk kotak, bulat, dan segitiga? Tidak. Saya adalah pencipta daripada meja itu. Tapi saya tidak berbentuk kotak. Saya bentuknya seperti manusia, bukan berbentuk seperti kotak. Gitu. Nah, jadi Hashem itu tidak berbentuk seperti manusia. Ya, tapi dia menciptakan desain laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana dengan demut? Demut itu adalah karakter atau sifat yang ditanamkan pada manusia. Manusia ditanamkan di dalamnya sifat-sifat yang baik dan buruk, dan manusia itu punya kehendak bebas untuk memilih apakah dia ingin taat atau apakah dia ingin melanggar. Jadi demut itu karakter artinya. Kalau dia berusaha keras untuk menjadi taat, maka demutnya itu lebih condong ke positif. Tapi kalau dia melanggar, maka demutnya menjadi negatif. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, Pak. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi bertanya. Yuk, lanjut. Bro Ishak. Untuk Mas Ishak, coba ditengok di PM-nya itu. Sampai yang apanya? Lain. Gimana? Saya inbox. Tengok sebentar aja. Di WA? Oke. Sebentar aja. Itu. Ini saya juga sekaligus mau keluar kamar, mau nyari nasi goreng, lapar. Itu contohnya itu ini ya, ntar ya. WA, oke WA. Sebentar. Tuh. Ada ide terlintas untuk mendapatkan hasil coba. Oke. Tuh, contohnya ada terkirim lagi kan? 500.000. Mahal amat. Di video apa tuh? Udah laku 1 tuh katanya. Ya gitu. Tentang itu cuma ide saya usul aku sama kamu. Iya. Mantap kan itu? Nanti ketika memang ada konsep tentang konten dari video itu, ada materinya, kapan syutingnya, maksudnya nggak harus syuting sih, kalau kebanyakan kalau penjelasan agama-agama kan pakai teks, lebih ke teks kan. Nah kalau masalah editing biar bagus itu ya harus belajar dulu saya. Tapi kalau misalnya kayak Pak Zulfikar bisa udah punya skill kayak gitu, bisa dikombinasikan. Bisa itu. Bisa. Ini bisa diobrolin nanti. Oke, nanti kita setelah selesai ya. Oke, sebentar. Saya balas pesan sebentar aja, soalnya ada yang nyariin saya. Bentar. Oke, silakan. Jadi sambil nunggu Bro Ishak, jadi teman-teman gitu sudah dijelaskan bahwa ternyata Trinitas itu memang tidak ada di Perjanjian Lama. Tapi kenapa saudara kita Kristen masih ngotot selalu mengkait-kaitkan satu ayat di Perjanjian Lama dengan ayat yang lain, dikombinasi, akhirnya bisa ketemu menurut mereka bahwa Trinitas itu ada. Tapi secara tertulis nggak ada, tersirat katanya ada. Diperkuat dengan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru inilah muncul ide-ide seperti itu dengan ajaran bapak-bapak gereja. Iya, betul. Muncul pertama kali itu di Konsili Nicea 325. Dari 381 peserta, narasumber sudah kembali. Silakan, gimana sih Konsili Nicea itu? Ada hubungannya nggak sih dengan Perjanjian Lama? Tidak ada. Pertama gini ya, Konsili Nicea itu kan tahun 325 umumnya kalau kita dengar dari pendeta-pendeta itu. Saya juga nggak terlalu peduli sih itu tahun berapa, karena itu
nggak penting juga buat saya mau itu tahun berapapun, pokoknya dia abad ketiga. Nah, ajaran itu seperti tadi dijelaskan Pak Lukas itu dirancang atau diformulasikan oleh siapa? Origen, betul? Diramu atau dirancang oleh Origen yang merasa dia memahami Torah, lalu dia membuat teori seperti itu. Tetapi apakah teori itu diterima oleh Kalal Yisrael? Kalal Yisrael itu maksudnya adalah keseluruhan orang Israel. Jawabannya tidak. Bahkan mayoritasnya tidak menerima, bahkan minoritasnya pun tidak menerima. Kalau ada yang menerima berarti dia bukan lagi bagian dari orang-orang Israel. Dia dianggap sebagai orang istilahnya bukan kan? Avodat Elilim, dia penyembah berhala. Avodat itu artinya ibadah. Elilim artinya berhala-berhala. Kalau sampai dia meyakini itu. Jadi di dalam ajaran Torah tidak ada Trinitas dan tidak perlu juga Tuhan itu dibagi-bagi menjadi 3 komponen gitu. Karena Tuhan itu satu. Menurut mereka sih ada tersirat katanya di perjanjian lama itu. Emang ada ya kira-kira? Di perjanjian lama tersirat tidak ada. Sama sekali nggak ada. Oke, baik. Ada Pak Dani, Andre, silakan Pak Dani. Oke, makasih. Saya mau nanya kepada Bang Ishak. Ya, silakan Pak. Bagaimana pendapat Bang Ishak tentang ada statement dari umat Kristiani yang mengatakan bahwasannya orang Yahudi itu mendapat tekanan ataupun penindasan selama 800 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa. Ini pendapat Bang Ishak, bagaimana tanggapannya? Kalau masalah tahunnya, saya nggak terlalu mempedulikan opini mereka itu. Tapi yang jelas, setiap kali orang-orang Israel melanggar Torah yang kesalahan-kesalahan yang digolongkan sebagai kesalahan fatal, kalau kesalahan kecil mungkin masih bisa diampuni. Tapi kalau kesalahan fatal, dia tidak akan bisa diampuni. Dan tetap ada hukuman. Nah, hukuman itulah yang disebut dengan galut, atau diaspora, atau pengasingan. Diaspora itu bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia pengasingan. Nah, pengasingan ini ada yang ke Babel atau Babylon, ada yang ke Persia. Waktu itu di kerajaan ada Raja Ahasveros namanya. Ada juga salah satu menterinya itu namanya Haman. Itu jahat juga, itu ingin memusnahkan orang-orang Israel. Untungnya waktu itu ada 2 pahlawan, yaitu Hadassah yang namanya berubah menjadi Esther di tanah Persia itu, dan Mordekhai. Mordekhai ini satu-satunya orang yang waktu itu hampir digantung oleh Raja Ahasveros, oleh Haman, karena tidak mau tunduk atau sujud menyembah kepada mereka, orang-orang Persia nih, penguasa-penguasa Persia. Tapi karena dia sangat yakin kepada Torah, maka dia tidak mau sujud kepada manusia. Itu ceritanya begitu. Jadi kalau kita bicara masalah pengasingan, itu kalau misalnya melanggar seperti yang sepengetahuan saya, yang saya diajarkan, ketika orang Israel itu membenci saudaranya tanpa alasan, namanya sinat khinam. Kalau diartikan secara literal itu adalah kebencian yang gratis. Kalau kita membenci terus kok di dalam hati ini benci, itu kita akan dihukum oleh Tuhan, gitu loh. Karena di dalam Torah tulisannya adalah bukan perintahnya, bukan dan bencilah kepada tetanggamu. Nggak ada perintah begitu. Adanya perintah wa'ahafta li'akha, dan kasihilah atau berbuat welas kasihlah kepada tetanggamu, gitu loh. Nah, sementara kalau mereka berbuat kebalikannya, itu akan dihukum oleh Hashem, karena untuk mengasihi tetangga itu adalah salah satu perintah dari Torah juga. Begitu. Jadi begini Bang Ishak, pertanyaan saya adalah siapa yang menindas
sekali lagi, siapakah golongan yang menindas ataupun penguasa yang menindas dari kaum Bani Israel? Siapa itu Yang golongannya? menindas. Sebentar. Iya. Bangsa Israel itu kecuali di zaman perang, di zaman Moshe dan Aharon di padang gurun, Bamidbar. Itu padang gurun. Ketika mereka berperang melawan 7 bangsa-bangsa, ada Kanaan, ada Yebusi, Hiwi, Hitti, Girgashi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada 7 bangsa besar termasuk Amalek yang namanya dihapus dari kolong langit. Itu istilahnya ya. Itu memang diperintahkan oleh Hashem. Kamu harus membantai bangsa ini karena mereka jahat begini dan begitu. Itu ada di dalam Torah secara detail. Tapi kalau di zaman ini, tidak ada perintah misalnya begini, hancurkanlah patung-patung orang Hindu, atau hancurkanlah patung-patung orang Buddha, atau hancurkanlah patung-patung Yesus misalnya. Untuk perintah secara spesifik di dalam Torah tidak ada. Jadi kita berbuat, kalaupun ada yang berbuat, itu bukan atas perintah Hashem, tetapi atas inisiatif manusianya sendiri. Begitu. Nah, kalau selain bukan itu maksud saya. Mohon maaf, itu bukan itu yang saya maksudkan. Ya, gimana? Di dalam Bani Israel itu yang ditindas, bukan dia penindas, bukan. Tetapi Bani Israel yang ditindas. Nah, ya saya. Dia ditindas oleh banyak. Ada bangsa Persia menindas, bangsa Yunani menindas, bangsa Roma juga menindas. Selama 800 tahun katanya. Benarkah itu? Itu kalau ya, jadi sebelum dijajah Romawi kan dia pernah dijajah Yunani duluan. Oke. Ya, jadi dengan demikian, ada doa dari orang-orang yang tertindas ini untuk mendapatkan harapan-harapan yang ada kaum yang membebaskan, ataupun ada istilahnya dia berdoa kepada Tuhannya supaya mendapatkan pertolongan kepada Bani Israel itu untuk membebaskan penderitaannya. Adakah seperti itu doa-doa dari Bani Israel itu? Enggak, kalau mereka ingin bebas ya mereka harus perang sendiri. Jadi kayak ini, kita nggak mungkin, kita tidak diperbolehkan hanya ya Tuhan lindungilah kami, tolonglah kami, tapi nggak mau perang, nggak bisa. Karena gini, waktu di contoh yang paling singkat, yang paling sederhana, ketika Bani Israel ada di padang gurun ketemu dengan bangsa Kanaan, itu mereka dihadang, mau diajak perang. Nah, mereka sudah punya nih peralatan perang. Tapi kalau mereka diam saja menunggu keajaiban Tuhan, pastilah mereka mati dibantai atau digorok. Jadi mereka harus berperang. Nah, sampai-sampai dikatakan Moshe itu mengangkat tongkatnya di atas kepalanya itu dengan tangan yang tegak lurus begitu ya. Lalu suatu saat dia kelelahan. Ketika tongkatnya itu mulai turun, bangsa Israel ini hampir kalah. Lalu Aharon dan Miriam melihat kejadian itu dan mereka langsung menopang tangan Moshe sehingga tegak lagi ke atas tongkatnya. Dan pada waktu itu ketika hal itu terjadi, bangsa Israel menang perang. Ini kalau dipikir secara logika nggak bisa karena ini kekuatan dari Tuhan sendiri. Kenapa hal itu harus terjadi begitu? Nah, jadi mereka harus berperang kalau mau menang. Nggak bisa cuma santai-santai. Biar Tuhan aja lah yang nolong saya mah santai-santai aja. Nggak bisa begitu, Pak. Nah, itulah saya. Jadi ada ikhtiar juga dan ada doa juga. Doa penting, ikhtiar juga penting. Kalau salah satu elemennya hilang ya nggak bisa. Nah, disitulah dia katakan dengan adanya doa dari kaum Bani Israel itu mengharapkan datangnya pertolongan dari Tuhan, sehingga sampai sekarang juga menunggu pertolongan itu datang katanya. Bukan menunggu pertolongan. Bagaimana pendapatnya? Menunggu raja seperti Daud atau Sulaiman yang mereka impikan adalah seorang raja seperti Daud atau Sulaiman. Kalau bahasa Ibrani-nya Daud dan Shlomo. Kenapa begitu? Mereka nggak akan bisa satu komando kalau nggak ada satu raja itu. Kalau presiden, nggak ada orang yang nurut sama presiden 100%. Tapi kalau raja udah ngomong sesuatu, pastilah mereka takut. Kenapa? Kalau misalnya nggak nurut sama raja, bisa aja kan nanti dihukum sama raja itu. Entah dicambuk, apa
kalau misalnya melanggar perintah raja, kalau di dalam Torah itu nggak boleh. Melanggar perkataan raja, melanggar perkataan imam itu nggak boleh. Kecuali kalau rajanya itu zalim atau imamnya itu zalim, ya jangan didengerin. Kalau memang dia jahat, ya malah imam atau raja itu yang harus dihukum mati oleh rakyat, oleh Sanhedrin. Tapi kalau rajanya itu orang yang salih, orang yang sadik, gitu ya, dan kita nggak mendengarkan dia, berdosa kita. Gitu, Pak. Cukup ya. Jadi konteksnya, jadi khalifah, jadi raja itu kan khalifah, kan? Nah, khalifah ini wajib untuk didengarkan atau diikuti, kecuali kalau dia zalim, gitu. Jadi intinya begini, Bang Ishak. Ternyata penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, ya setelah datangnya Yesus juga selama 700 tahun itu kan belum terbebaskan daripada penyiksaan-penyiksaan dari raja-raja ataupun dari penguasa-penguasa pada zaman itu. Sehingga tersiksanya bukan ini, Pak, bukan 800 tahun setiap hari tersiksa, enggak begitu. Jadi maksudnya dijajah ya itu benar. Jangankan kok mereka, Indonesia saja kayaknya kelihatannya merdeka nih ya. Tapi sadar nggak sih kalau kita dijajah oleh negara lain? Iya, oke. Kita kan nggak merasakan terjajah karena kita nggak kerja rodi, kita nggak disuruh ngangkat-ngangkat batu atau bangun-bangun rumah atau membangun sesuatu gitu. Oke, saya paham. Jadi selama mereka terbebaskan dari penjajahan, itu menurut Bang Ishak, kira-kira tahun berapa umat Israel ini terbebas dari kaum penjajah? Kira-kira. Kalau terbebas, kalau kita ngitung dari zaman Masehi ini ya. Kalau dari zaman Masehi itu kan kalau menurut orang Kristen tuh ya, itu kan katanya Yesus lahir tahun 1 Masehi, lalu mati tahun 33 Masehi gitu kan. Nah, di zaman itu kan dijajahnya oleh Roma nih. Roma kan, Romawi. Tahun 70 Masehi itu bukan pembebasan. Mereka melarikan diri. Pertama, mereka dijajah. Negara Israel itu dijajah oleh Roma. Lalu orang-orang Yahudi itu dikejar-kejar, ada yang dibunuh, ada yang ditangkap, ada yang dipenjara. Seperti Yosef bar Mattityahu, itu dia ditangkap, dia dipenjara oleh Kaisar Flavius Titus. Dan dia dipaksa untuk menulis buku-buku yang sesuai dengan selera daripada Kaisar itu. Makanya orang Yahudi bilang, segala macam tulisan dari Yosef bar Mattityahu atau Flavius Josephus itu nggak bisa diterima karena dia dianggap sebagai pengkhianat.